Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Saito Anime untuk mendukung agar bisa mencapai 50 subscriber pertama. Oke guys. Halo para wibu, konnichiwa, konbawa, o genki desu ka? Kembali lagi bersama saya Saito Still in the house. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan anime Knight and Magic sebelumnya. Bagi yang baru bergabung, sangat amat saya sarankan untuk menonton bagian pertamanya terlebih dahulu. Dan langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan kalian, jangan sampai ngaceng. Selamat menonton dan suatu hari terjadi ancaman yang sangat besar terhadap kerajaan, di mana muncul monster Silkis datang menyerang tempat pembuatan air reactor yang bernama Alfheim. Raja yang mendengar hal tersebut kemudian bersama kelompok Ernesti mulai membantu melindungi Alfheim. Kemudian setelah pertempuran yang cukup melelahkan, akhirnya mereka bisa membunuh ratu dari monster Silkis dan mengakhiri serangan para monster tersebut. Setelah pertempuran tersebut, kemudian Ernesti dibawa ke Alfheim bersama raja menemui sang ratu bangsa Alf di sana. Di mana terkuak fakta bahwa hanya para bangsa Alf lah yang bisa membuat air reactor yang menjadi sumber sihir dari Silhouette Knight. Saat tiba di kediaman sang ratu, raja mulai meminta sang ratu mengizinkan Ernesti tinggal dan mempelajari air reactor di sana. Awalnya sang ratu ragu akan hal itu, namun setelah melihat kesungguhan hati Ernesti, akhirnya ia mengizinkan Ernesti mempelajari metode pembuatan air reactor dari bangsanya. Kemudian Ernesti mulai belajar segala hal yang diperlukan untuk membuat Silhouette Knight-nya sendiri dari bangsa Alf tersebut. Singkat cerita, setelah 3 bulan di sana, akhirnya Ernesti telah selesai mempelajari metode pembuatan air reactor dari bangsa Alf. Kemudian setelah kembali, ia mulai membuat Silhouette Knight miliknya sendiri menggunakan air reactor yang terbuat dari Bahamut dan Ratu Silkis. Dan setelah melalui proses yang panjang, ia berhasil membuat Silhouette Knight-nya sendiri yang ia beri nama Ikaruga. Suatu hari di sebuah kerajaan yang bernama Zalodek, pangeran dari kerajaan mereka yang baru naik tahta mulai mendeklarasikan perang kepada seluruh kerajaan di sekitarnya. Kemudian pasukan mereka mulai menginvasi beberapa kerajaan, salah satunya adalah Kusperka. Perka sendiri adalah sahabat dari kerajaan Vremeville, tempat tinggal Ernesti. Akhirnya pasukan kerajaan Zelodek yang dipimpin Pangeran Kristopal berhasil membunuh Raja Kusperka dan menahan putrinya di istana. Raja Vremeville yang mengetahui hal itu mulai menugaskan kelompok Ernesti dan pangeran untuk pergi ke Kusperka.
山向こうより交易品を運んでまいりました。 Setelah sampai di benteng perbatasan, kelompok Ernesti dihadang untuk masuk ke wilayah kerajaan Kuseperka. Namun di sini mereka dengan mudah membantai pasukan Zalodek di sana dan berhasil merebut benteng tersebut. Setelah mengetahui kondisi Tuan Putri yang disandra di istana, akhirnya mereka mulai menyusup dan menyelamatkan sang putri di istana kerajaan. 王女が囚われているのはラスペード城の先頭。その最上階で手をして4つの塔を同時に攻めます。 Saat mereka dalam perjalanan melarikan diri dari istana, mereka ternyata diikuti beberapa pasukan Zalodek menggunakan kapal terbang. Namun Ernesti dengan Ikaruganya mampu memukul mundur pasukan Zalodek yang mengejar mereka. Di sini juga diperlihatkan pertemuan pertama antara Ernesti dengan saingan sekaligus musuhnya nanti yang bernama Gojas dari kerajaan Zalodek. Setelah beberapa hari, pasukan Zalodek mulai menyerang benteng tempat Tuan Putri dan kelompok Ernesti berada. Namun sekali lagi, kelompok Ernesti dibantu pasukan dari Kuseperka mampu memukul mundur pasukan Zalodek dan membunuh Pangeran Kristopal yang ikut serta dalam penyerangan. Setelah kejadian itu, Tuan Putri Eleonora sebagai penguasa sah kerajaan Kuseperka mulai memerintahkan para pasukannya yang tersisa untuk menyerang balik pasukan Zalodek yang menguasai ibu kota kerajaan. Dan disinilah akhirnya pertempuran terakhir dimulai, di mana Ernesti dengan ciptaannya yaitu Ikaruga dan Gojas dengan ciptaannya yang bernama Vivir, naga terbang, mulai bentrok satu sama lain. Setelah pertempuran yang sangat sengit di antara keduanya, akhirnya Ernesti mengalahkan Vivir dan mengusir pasukan kerajaan Zalodek dari ibu kota kerajaan Kuseperka. Kemudian setelah pertempuran berakhir, Putri Eleonora resmi dinobatkan sebagai Ratu Kerajaan Kuseperka. Dan akhirnya kedamaian mulai datang kembali di kerajaan tersebut. Dan tamat ending yang sangat menggundamkan. Oke, sampai di sini dulu alur cerita anime kali ini. Saya sadar banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan dari saya. Dan kemudian saya akan meminta dengan sangat lantang pada kalian semua untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini mendapatkan 50 subscriber pertamanya. Terima kasih sudah menonton. Saya Saito undur diri. Salam Nolep Indonesia.